Ya, karena ketika saya ditawarin menjadi polemikus, saya itu menolak. Karena bagi saya tidak ada gunanya hal-hal yang seperti itu untuk berpolemik. Karena polemik itu saya pikir hanya menimbulkan kalah menang saja. Tapi kalau saya itu hanya untuk memberitahukan agar kalaupun tidak ada yang masuk, tapi setidaknya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan kenyang ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, Riva Official Content Reaction spesial untuk mereaction dunia lintas agama, baik itu tentang apologetika, baik tentang diskusi lintas iman, tokoh-tokoh yang sekarang lagi viral yang terkait tentang diskusi lintas iman dan apapun yang berkaitan dengan agama Islam ataupun agama-agama atau info-info yang kita dengar ya tidak berjauhan dengan murtadin ataupun mu'alaf, kita insya Allah akan reaction di Riva Official dan jangan lupa di subscribe channelnya Riva Official ini. Oke teman-teman, hari ini aku ingin mereaction tentang video ya. Sorry sebentar. Oke, mohon maaf biasa. Namanya seorang ibu yang harus ngonten juga dan punya anak. Mohon maaf teman-teman. Ya, kali ini kita akan melihat satu video di mana Elia menyebutkan ternyata dia punya guru yang mana guru-gurunya ini dan bukan orang-orang yang kita tidak tahu. Gurunya Elia ternyata adalah orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang aduh, ternyata sampai segitunya saya berpikir. Saya pikir dia adalah orang-orang yang betul belajar teologi, master teologi, atau ya minimal S2 atau S1 teologi gitu. Ternyata dia belajar autodidak. Ya, kurang lebih seperti itu pengakuan Elia yang akan kita saksikan di video berikut ini. Check it out. Elia, saya mau tanya ini, ya. Kamu belajar dari mana ini? Semua apa yang kamu tunjukkan, ya. Saya lihat videonya luar biasa, ya. Saya salut, ya. Sampai sedemikian hebatnya. Dari mana kamu belajar? Boleh ceritakan sedikit? Jadi kalau ya shalom dulu ya semuanya ya teman-teman ya, salam Kristus Raja, selamat datang di live-nya Bapak Lidera. Ini live yang mungkin memberkati kita sekalian ya, dan mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang harus kita jabarkan, tetapi apapun itu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Bapak Lidera, dari manakah saya belajar? Saya adalah tipikal orang yang suka membaca. Saya suka membaca, saya suka belajar. Awal mula saya menggunakan TikTok itu awalnya untuk edukasi bidang keuangan. Karena saya adalah anak yang berkecimpung di bidang keuangan. Secara khusus tentang ini di investment ya, investing. Nah, saya kemudian, ketika buat konten-konten itu, kontennya mulai rame itu, saat itu. Dan kemudian ternyata saya melihat bahwa konten itu disambut dengan baik, tetapi saya juga prihatin dengan beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketika saya melihat di TikTok itu banyak sekali serangan terhadap iman kekristenan. Banyak sekali serangan itu. Dan yang saya lihat di komentar dan, yang dilakukan di sana, itu banyak orang Kristen yang tersandung. Banyak dari mereka yang kemudian, "Oh ternyata begitu ya." Jadi mereka salah paham dengan iman kita. Nah, sejak saat itu saya bergumul dalam hati bahwa bagaimana ya caranya saya itu membantu teman-teman seiman saya agar mereka tidak salah paham dengan iman ini. Nah, kemudian saat itu saya mulai, mencari-cari, saya belajar, saya cari sumber belajar. Nah, ada kebetulan beberapa sumber belajar saya. Yang pertama itu ada dari Ibu Rita Wahyu, eee, Ibu Rita Wahyu ya, seorang pengajar Ibrani. Saya belajar dari beliau untuk teks-teks Ibrani dan lain-lain. Kemudian saya belajar dari Bapak Bambang Nursena. Saya bukan murid resmi beliau ya, saya belajar dari YouTube-nya. Nah,
Kemudian juga saya belajar dari Bapak Esra Soru, saya belajar dari Bapak Stephen Tong, saya belajar dari Bapak Budia Sali, saya juga belajar dari Romo Daniel Biantoro. Jadi baik Protestan atau Kekatolikan dan juga Ortodoks itu masing-masing saya pelajari. Nah, kemudian saya menemukan suatu konklusi atau kesimpulan bahwa ternyata kita satu. Satu di dalam pemahaman iman yang primer dan fundamental. Nah, ketika saya pelajari itu, saya semakin memahami bahwa iman kita ini adalah iman yang benar-benar tervalidasi. Tidak hanya sekedar mengimani, namun juga iman yang disokong kuat oleh data-data sejarah yang membuktikan bahwa hal ini menjadi indikasi bahwa Tuhan dan Allah kita itu menghidupi sejarah. Dan itu benar. Nah, ketika saya semakin cinta dengan Tuhan, kemudian saya belajar lebih jauh, belajar lebih dekat lagi, kemudian saya melakukan apologetika. Dan saya mulai berapologetika, saya mulai stitch video-video yang mulai salah paham dengan iman kita, ya. Kemudian saya meresponi mereka, memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya dibutuhkan. Dan ketika saya melakukan itu, tiba-tiba akun saya semakin ramai. Dan ketika akun saya semakin ramai, saya melakukan strategi bagaimana caranya Injil ini diberitakan bagi dunia. Saya bukan tipikal yang polemikus, ya. Saya bukan polemikus, saya bukan orang yang menyerang. Saya bukan tipe, saya itu penjaga, ya. Karena ketika saya ditawarin menjadi polemikus, saya itu menolak. Karena bagi saya tidak ada gunanya hal-hal yang seperti itu untuk berpolemik. Karena polemik itu saya pikir hanya menimbulkan kalah menang saja. Tapi kalau saya itu hanya untuk memberitahukan agar kalaupun tidak ada yang masuk tapi setidaknya tidak ada yang keluar hanya karena kesalahpahaman. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa saya belajar seperti itu. Dan tentu saya bukan dari latar belakang pendidikan teologi ya. Saya belajar sendiri otodidak dengan berbagai sumber dan juga partner belajar. Dengan dengan berbagai apologet saya juga ditambah ilmu pengetahuan dan di komunitasnya. Begitu, Pak Lidera. Haleluya. Ya. Luar biasa ya. Oke, teman-teman tadi sudah dilihat ya bagaimana videonya Elia di kontennya Lidara sang penghujat baginda Rasulullah. Kan saya sudah duga, memang mereka pada akhirnya akan satu kolam. Penghujat ini mustahil. Kalau kita lihat ya, banyak pendeta-pendeta yang memang bukan penghujat, mereka tuh independen. Mereka tidak ada terkait dengan Lidara, Sopiatul, Pak Bom Bom. Mereka menjauh dari orang-orang seperti itu. Bahkan Pak Joshua Teu kalau kita lihat mana pernah mereka sekelompok. Bikana tidak mau sekelompok dengan orang-orang seperti ini. Tapi Elia menunjukkan bahwa dia ternyata satu kolam dengan para penista agama ini. Siapa? Teman-teman tahu kan, teman-teman tahu semua siapa Lidara. Lidara adalah salah satu penghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan teman-teman kalau mau lihat mungkin kontennya tuh sudah banyak ya Julius punya nggak video salah satu penghujatan dari Lidara? Banyak. Lidara tuh aku banyak sekali. Silakan dicek di HMK ya, di channel Hidayah Molaf Channel itu kita banyak sekali upload bagaimana dia menghujat Nabi, ya dia terus seeking David, ya terus satu gerombolan sama mereka lah orang-orangnya Pak Bom Bom itu. Yes, dan kalau kita berpikir ya, kita harus merenungkan ya, orang-orang ini akan satu kolam. Mustahil mereka itu akan akan kalau satu kolam itu berbeda pemikiran. Mereka tuh punya visi yang sama. Seperti saya kalau sama Julius, saya akan punya visi yang sama dengan Julius. Nah, kalau kita lihat ternyata Elia arahnya sudah mulai ke arah ya bisa jadi terafiliasi dengan kiamat, terafiliasi dengan Sofiatul, terafiliasi dengan penghujat-penghujat yang tidak pantas tampil atau hadir di ranah diskusi yang edukatif maksud saya. Nah, jadi teman-teman kita akan lihat saja berapa lama Elia bisa bersabar menunjukkan seperti yang dia katakan bahwa dia tidak berkeinginan jadi polemikus, sementara kita sudah melihat bagaimana komentar dia ya tentang nabi palsu dan ayolah kita sudah tahu itu ya bahwa itu mustahil merujuk kepada bukan nabinya umat Islam. Sudah tahu kita arahnya kemana. Tapi yang penting begini teman-teman. Dengan mengetahui siapa guru-gurunya Elia, saya semakin berpikir begini. Yang kita butuh tuh bukan Elianya sekarang. Justru kita kalau bisa menghadapi guru-gurunya. Pak Pendeta Budi Asali itu sudah hancur lebur. Tapi hanya satu sih. Saya tuh berkeinginan untuk diskusi dengan Burita Wahyu. Dan Profesor Manahem Ali sudah lama ingin mengajak Pak Bambang Nursena untuk duduk berdua diskusi.
Tapi kan mereka tidak berani dan tidak mau. Artinya apa? Sebenarnya kita umat Islam ini yang belajar ini nggak mau menghadapi penghujat atau Polycarpus yang nggak ada manfaat, tidak ada gunanya itu. Kita justru ingin berdiskusi dengan orang-orang yang punya ilmu gitu, karena kita memang betul-betul pengen edukasi dan memberikan wawasan baru. Tapi kalau kita lihat yang kita hadapi seolah mereka tidak terdidik sama sekali, seperti banyak ya kalau Lidara, dan lihat teman-teman, itu siapa yang ada di situ semuanya? Rata-rata penghujat dan Polycarpus di situ. Nah, ini juga yang menjadi asbab bisa jadi Elia ini menjadi meme nasional ya, karena ternyata dia segerombolan sama penista agama. Nah, menariknya begini, bagaimana Elia mungkin berani menghadapi Pak Donditan, sementara Pak Pendetanya, Pak Budi Asari sudah hancur dan bubuk ketika diskusi bertemu di dunia nyata beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan Pak Pendeta Esra Soru yang menghadapi saya yang tidak mau berpindah-pindah ayat, tetap di ayat ini, dan dia lari dari setiap serangan saya. Dia tidak mau menggunakan logika dalam ranah berdiskusi. Begitu juga dengan pendeta-pendeta lainnya yang juga sudah bubuk dan hancur. Lidara sudah berapa kali hancur dengan kita. Ketika dia menyerang Islam pasti kembali lagi kepada mereka. Intinya teman-teman ini, Elia ini hanya faktor ini ya. Kemenangan dia itu hanya faktor dia diundang sama Dr. Richard sebenarnya. Kalau dia tidak diundang sama Dr. Richard, dia sama saja dengan kiamat. Tidak ada apa-apanya. Sama saja seperti Joseph, kiamat, Sopiatul, Elia. Nggak ada apa-apanya. Tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk menghadapi umat Islam yang masuk ke ranah debat ini. Buktinya kalau memang dia memiliki ilmu, dia tentu berani menghadapi kita. Tiap malam kita buka komal, saya buka komal, Bang Zuma buka komal, teman-teman muslim buka komal. Menghadapi sekelas Bu Rama saja dia belum tentu bisa, apalagi dia berdiskusi dengan kita. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa ternyata ada satu dusta, Julius. Mungkin Julius saya belum pernah lihatkan sama Julius videonya. Kalau kamu lihat si Ahlul Kitab, akunnya itu kamu tahu si Ciga? Ciga tahu? Ciga ini dia membela Elia dari tuduhan menista agama dengan mengatakan Elia itu tidak menghina Nabi Muhammad. Yang dibilang Elia adalah nabi palsu itu nabi-nabi yang ada di Talmud atau nabi-nabi yang membuat Talmud. Ini bohong. Kenapa? Elia pernah diskusi sama saya, dia katakan bahwa Talmud adalah fakta historis. Kan memalukan gitu. Berharap mau membela Elia dengan narasinya, ternyata Elia sudah dahulu mengatakan bahwa Talmud adalah fakta historis. Artinya Elia percaya secara tidak langsung dengan isi Talmud. Itu ada diskusinya teman-teman kalau mau lihat ya. Nah, kalau Elia percaya bahwa Talmud adalah fakta historis, maka konsekuensinya adalah Elia percaya yang dibangkitkan oleh Onkelos itu adalah Yesus yang dicampakkan ke dalam neraka di dalam kitab Gitin. Karena itu isi Talmud. Nah, jadi maju kena, mundur kena mereka ini ya. Teman-teman lihat sendiri bagaimana Elia itu sangat-sangat apa ya, kalau kita lihat itu membela sekali orang-orang Yahudi. Tetapi kenyataannya, Elia di hadapan orang-orang Yahudi hanyalah avodah zarah. Nah, kenapa mereka saya lihat membela Yahudi? Karena bagaimana lagi Jul? Mereka itu harus mengklaim Tuhannya sama dengan Bani Israel. Itu juga tadi yang saya diskusikan dengan Bu Darni, apakah Tuhannya Bu Darni itu dengan Tuhannya umat Islam itu sama atau tidak? Kenapa saya mempertanyakan itu dengan Bu Darni? Karena Bu Darni menganggap bahwa dia itu masih menjalankan hukum Torah. Sementara ketika kita kasih Efesus pasal 2:15 dia tidak mampu menjawab ya, karena hukum Torah telah dibatalkan. Jadi teman-teman Kristen, segiat apapun kalian belajar, bagaimanapun kalian belajar, percayalah, kalian di hadapan Pak Dondi, di hadapan Bang Zuma, di hadapan saya, bukannya saya merasakan menganggap diri saya lebih hebat, bukan. Karena kalian pegangannya tuh rapuh, ibarat istana pasir di tepi pantai. Kena air sedikit langsung hancur. Ketika kita bicara tentang kitab suci, saya dengarkan kalau Pak Bambang Nusirna menceritakan begini dan begitu. Sementara dia bercerita dari perspektif ortodok koptik mungkin ya. Saya tidak tahu dia dari ortodok mana. Itu hanya menghancurkan doktrin orang Kristen mayoritas yang lain. Itu hanya menghancurkan orang-orang yang berpemahaman berbeda dengan Pak Bambang Nusirna gitu. Nah, tapi kembali lagi, minimal Elia adalah belajar ya. Itu yang respectnya walaupun seperti itu ya, tetap dia belajar. Nah, kita tunggu Elia ya.
Apakah setahun 2 tahun dia akan menjadi polemikus atau tetap menjadi penginjil seperti yang disampaikan hari ini? Karena rata-rata ketika orang-orang Kristen ingin menjadi penginjil, menyampaikan penginjilan terhadap imannya, biasanya lambat laun akan menjadi seorang penghujat karena keterguncangan, tak sanggup mendengarkan narasi dari umat Islam. Biasanya seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan Elia tidak berubah, bermetamorfosis menjadi penghujat seperti kiamat, walaupun ada yang mengatakan bahwa suaranya mirip sekali dengan kiamat, tapi ya saya rasa dia orang yang berbeda dengan kiamat. Ya mungkin Julius ada yang mau disampaikan terkait tentang guru-gurunya Elia adalah orang-orang Oke, yang kalau sudah dibubukin sama apologet muslim. Monggo. ya kalau kita bicara dia punya guru ya, ada Bambang Nursena, Bu Rita Wayu, ya Budi Asali. Ini kan orang-orang yang kita udah tahu dan kita juga bisa mengukur lah kemampuannya ya. Mohon maaf, bukannya kita sombong ya, tapi sudah bisa ditafsir lah kemampuan mereka dan doktrin-doktrin mereka, pengetahuan mereka, ya itu aja, mutar sana mutar sini, salto kiri, salto kanan. Dan ini saya mengutip ucapan Kodondi ya, selama menuhankan anak manusia, ya selama kamu menuhankan anak manusia, ya udah pagan, itu udah nggak ada tawar-tawar lagi gitu, udah pasti pagan, udah selesai gitu, tinggal dikasih literasi udah mati loh. Ya kalian akan ketabok dengan literasi kalian sendiri gitu. Kalian akan ketabuk literasi orang-orang yang benar-benar mencari ya dan mengetahui sejarah. Memang fakta sejarahnya pagan itu penyembahan ya kepada manusia yang dikorbankan, manusia yang disuruh menebus dosa. Kan seperti itu. Tuhannya turun ke dunia, terus mati untuk menebus dosa. Itu tradisi pagan, coy. Ya. Kalau dibilang, oh kami bukan pagan, ya udahlah, kita juga nggak tahu dan kita nggak menuduh kalian pagan. Ya sekali lagi kita nggak menuduh. Cuman, ya tadi kan saya bilang itu Kodondi bilang. Terus yang kedua, ya kalau kita bilang, oh bukan pagan, ya sudah buktikan saja bukan pagan. Ya, apakah kebetulan mirip, ataukah memang meniru, atau siapa yang meniru siapa? Karena saya juga bingung. Apakah mungkin agama-agama yang ada di Mesir, Babilonia, ya, yaitu Dewa Mitra, itu meniru Yesus, atau Yesus yang meniru Dewa Mitra? Saya juga nggak tahu. Ya, apakah mungkin mereka yang meniru? Bisa jadi kan? Mana tahu, karena kan Yesus sudah ada sebelum yang lain ada. Bisa jadi mereka yang niru. Atau ada sesuatu. Ya, silakan kalian yang tafsir sendiri. Dan sekali lagi, apapun ceritanya, kalian akan ketabok oleh data-data yang ada di kitab kalian sendiri. Karena musuh dari kekristenan itu bukan agama Islam, bukan agama lain. Tapi kitabnya sendiri yang pertama, terus yang kedua, data-data sejarah agama-agama yang pernah ada sebelumnya. Itu yang akan selalu menjadi bantahan dan batu sandungan buat teman-teman Kristen. Seberapa tinggi gelar akademisnya, pasti akan terbentur di situ juga. Ya, begitulah. Justru semakin tinggi gelar akademiknya, maka dia semakin blunder untuk menjelaskan agamanya karena otaknya sudah mulai berfungsi. Kalau dengan Polikardus yang tidak belajar, ketika kita katakan, mungkinkah Tuhan menjadi kotoran? Dia akan jawab dengan gamblang, mungkin. Tapi kalau mereka yang belajar sudah mengerti apa kaidah ilmu, itu akan sulit mereka jawab. Biasanya mereka akan lari ke sana dan ke sini. Biasanya seperti itu. Banyak contoh kalau kita lihat ya. Pak Pendeta Esra Soru, ketika diskusi dengan saya, beliau membatasi. Kenapa? Karena beliau sadar hantaman pertanyaan dari teman-teman Muslim itu akan sulit untuk dijawab ketika menggunakan kaidah berpikir. Tetapi tentu saja kemudian kita harus tahu bahwasanya mereka yang tidak belajar itu hanya butuh menghujat. Yes, mereka hanya butuh menghujat supaya bagi mereka itu terlihat sangar, terlihat kurang, semakin kejam bahasanya, semakin menyakitkan bahasanya. Itu dianggap cukup hebat. Itu Polikardus. Tapi kalau para pendeta, mereka nggak mungkin menghujat. Karena mereka punya nama, mereka akan dicari. Mereka ada di gereja mana nanti mengajar. Jadi mereka terbatas. Maka pendeta-pendeta tidak diminati dalam ranah debat. Karena itu tadi. Karena mereka itu tidak bisa menarasikan narasi-narasi seperti kiamat dan Sofiatul. Teman-teman Kristen, kalau mau melihat dulu Yusuf Madubulu, banyak yang menonton. Karena dia mampu menghadirkan murtadong abal-abal yang menarasikan narasi-narasi yang jelek terkait Islam. Tapi kalau saat ini pendeta-pendeta kenapa tidak mau berdebat dengan kita para debater atau para apologet?
Ya karena itu, mereka akan kehilangan jemaatnya. Karena kalau mereka tidak frontal, mereka akan, aduh, sama seperti kita umat Islam. Pak Dhani kalau terlalu lembek, janganlah begitu. Ini penghujat yang dihadapi. Ustadz Alwan kalau seandainya terlalu lembek, janganlah. Ada rasa kecewa kita ketika kita melihat di pihak kita itu terlihat lemah. Pak pendeta-pendeta tidak mungkin dia frontal, keras. Karena apa? Itu berbahaya bagi jemaatnya, nanti hilang pelan-pelan. Atau ditangkap polisi, dia kan gitu. Nah, tapi kenapa yang diminati seperti Polikarpus, seperti Kiamat dan juga Sofiatul? Karena dia bebas menghujat. Semakin hujatannya semakin bengis dan mengerikan, itu semakin dicintai oleh teman-teman Kristen. Coba lihat Bu Darni. Bu Darni walaupun sudah sangar sekali narasinya berusaha untuk menyerang Islam dari sisi-sisi ketidaktahuannya, tetap saja Bu Darni tidak diminati. Sama seperti Tante Uti. Yang lebih diminati siapa? Penghujat, PCD King yang selalu saja menghujat agama Islam di komalnya dan dia selalu monolog, jarang dia melakukan diskusi yang akademis, itu yang dicintai oleh orang-orang Kristen apologet. Nah, jadi saya mulai merasakan begini ya, betul apa yang kita rasakan beberapa tahun ini. Kalau teman-teman Kristen apologet adalah orang yang santun, baik, akrab dengan umat Islam, mereka dikucilkan. Tapi kalau seandainya yang hadir itu adalah penghujat, penista agama, mereka akan dielu-elukan. Nah, kalau dari sisi Islam seperti apa? Di sisi Islam adalah orang-orang yang dikucilkan biasanya orang-orang yang bukan hanya berteman dekat dengan orang Kristen, tapi juga suka menyerang orang Islam sendiri. Tahu kan contohnya siapa? Yes, Bu Yuni. Nah, itu saja. Tapi kalau seandainya Bu Yuni itu tidak menyerang umat Islam, dia juga berteman baik dengan orang Kristen seperti saya, sebagaimana berteman baik dengan Pak Ciantoni. Tidak ada yang berhak melarang saya gitu loh. Dalam surah Al-Mumtahanah dikatakan di ayat ke-8, tidak terlarang bagi kita berbuat baik kepada mereka kalau mereka tidak menyerang kita. Itu hak kita. Nah, tapi kalau dalam iman Kristen saya lihat, orang-orang yang sering berdiskusi dan dibubui dan bahkan argumennya itu cenderung tidak menyerang Islam, mereka tidak diminati. Coba teman-teman lihat Viti, siapa apologet yang paling diminati? Pasti nanti ada Kiamat dan Sofiatul di dalamnya. Kan teman-teman tahu sendiri siapa? Sofiatul dan Kiamat, bagaimana kedudukannya. Nah, beda. Saya sebagai seorang pendiskusi, saya selalu disclaim. Saya mempertanyakan keyakinannya teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen tidak mau menjawab, saya pun tidak memaksakan. Itu pun saya buka komal, saya tidak paksa untuk naik ke atas tempat saya. Saya mengajak kalian diskusi kalaupun kalian mau. Kalau tidak mau, saya tidak akan pernah memaksakan. Artinya apa? Memang beda. Saya berani untuk buka cam. Kalian pikir tidak ada risiko? Kenapa saya tidak pakai masker ataupun pakai cadar? Karena bagi saya begini, kejujuran itu ketika saya menyampaikan informasi, mimik wajah saya akan dinilai orang. Apakah saya tulus atau tidak? Apakah saya tidak menutup muka saya supaya orang tahu bahwa yang saya sampaikan ini menurut saya percaya diri apa yang saya sampaikan ini benar. Tapi kalau kita lihat Polikarpus, berapa akun-akun anonim yang sampai sekarang kalian tidak bisa tahu. Contoh dulu siapa Jul yang udah rungkat YouTube-nya yang suka menghujat itu, yang dari Batam itu siapa namanya, lupa saya itu. Yang sering sekali itu tidak pernah kita lihat wujudnya sampai sekarang. Cemen Record. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu wujud dan rupanya. Lidara, kemudian si PCD King kemarin tertangkap kamera sebentar. Oh, Lidara pernah aku ya? Tahu. Aku Lidara tahu, aku bahkan punya foto dia, aku tahu yayasan dia, aku tahu usaha dia. Kalau si Emen aku juga tahu nama asli dia, bahkan aku tahu kantor dia, nomor telepon kantornya, rumahnya aku tahu juga. Wah, pantasan Julius ini dicari-cari sama Oten ini. Banyak informasi. Jadi kalau memang apa ya namanya, kalau kita enggak takut, Bang Zuma saja walaupun beliau begitu keras, beliau buka cam sering, walaupun beliau pakai masker, orang tahu siapa Bang Zuma sekarang, nggak bisa lagi menghindar. Kita akan dicari, orang akan tahu siapa kita gitu. Kamu pikir saya enggak tahu kalau saya juga sudah dicari di apa? Saya enggak, kalian asal tahu ya, saya ini adalah warga negara Indonesia yang terdaftar. Saya punya KTP, saya punya tempat tinggal, nama saya terdaftar di mana orang tahu. Saya adalah mahasiswi, nama saya terdaftar di sebuah fakultas. Jadi orang tuh nggak sulit cari saya. Ya, tapi kenapa saya tidak takut? Karena saya percaya yang saya sampaikan ini adalah benar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya anggap benar, bukan sesuatu yang saya sengaja untuk menyerang teman-teman Kristen. Kenapa? Saya counter. Saya mengcounter. Ya, dalam narasi saya dalam diskusi itu memang menyakitkan, tapi itu adalah konsekuensi logis, silakan kalian luruskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya teman-teman, kita harus menunjukkan etika kita
untuk tidak mendahului. Jangan pernah mendahului. Kita hanya mengcounter saja. Itu pun dengan ilmu, dengan literasi, bukan dengan kebencian. Ya, ya mudah-mudahan Elias makin banyak belajar. Kalau perlu kamu belajar betul-betul sungguh-sungguh masuk sekolah teologi seperti saya yang umur 36 tahun saja saya kuliah. Demi apa? Demi menambah wawasan, demi kecintaan terhadap ilmu. Ya, bukan hanya membela agama saja, tapi untuk mewarisi keilmuan untuk anak-anak nanti. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ladang amal bagi saya pribadi. Ya, mungkin itu saja Julius dari Uniriva. Reaction terkait tentang gurunya Elia ternyata adalah wadidaw wakicau. Orang-orang yang telah bubuk oleh Pak Donditan sendiri. Masya Allah. Silakan Julius. Iya, tapi yang cukup mengejutkan kenapa ya? Mereka tuh kayak nggak upgrade ya. Kayak contoh misalnya ada beberapa pendebat senior ya atau Polikarpus senior. Itu dari dulu ilmunya gitu-gitu aja. Beda dengan umat muslim yang terus ya berusaha untuk menjadi lebih baik. Contoh Uniriva Ya. belajar, Yonatan Nandar belajar. Kalau saya ya mungkin sambil ngerjain yang lain gitu. Karena passion saya bukan seperti teman-teman ini. Passion saya adalah ya dengan seperti ini. Contoh kita sama Uniriva, saya ajak collab Uniriva untuk mengembangkan channel yang lain. Supaya apa? Supaya makin banyak channel-channel muslim yang bereaksi. Jadi kalau saya memang Betul. upgrade-nya itu dengan membantu dan mementorin teman-teman yang lain. Contohnya Al Ayubi kita motivasi. Ya, Bamtri yang kemarin sudah lemas, sudah nggak mau buat konten, kita motivasi setiap hari supaya tetap lanjut. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Dan saya ini barusan ya, kita akan buat lagi channel baru dengan Ustadz Ali ya. Mungkin teman-teman sudah dengar. Itu yang kerjaan saya gitu. Jadi kerjaan saya itu bukan seperti teman-teman gitu kan. Karena setiap orang punya passionnya. Setiap orang punya passion masing-masing. Dan saya juga nggak mungkin bisa memaksakan, oh saya harus seperti Bang Zuma atau seperti Uniriva, enggak. Ya ngapain kita Yes, memaksakan kita kita beda. untuk Kita di jadi lini orang masing-masing. lain. Ya. Ya, kita di lini. Cukup aku aja yang rontok rambutku memikirkan ilmu pengetahuan dan belajar Julius. Ya mungkin itu saja dan kita akan reaction ya. Ada satu hal yang menarik, Pak Donditan berkat Elia itu dipanggil ke podcastnya Ari Untung dan juga akan nanti di podcastnya Boris Bokir. Semoga semakin terkenal Pak Donditan, semakin terkenal juga dunia lintas iman dan semakin terkenal juga dialektika ini menjadi salah satu metode untuk dakwah dan salah satu metode untuk menjalin silaturahim dengan teman-teman Kristen tanpa ada tendensi kebencian. Mari kita sama-sama semakin diskusi dengan cara baik, kita tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.